Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa qaddala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lah wa la mithla wa la nidda lah wa la hadda wa la juthata wa la a'dha'a lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi muhkam kitabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarangnya, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, senang maupun susah, gembira atau sedih. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak terasa waktu berjalan terasa sangat cepat. Jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang terhunus yang setiap saat bisa saja menebas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu di mana kita akan mengakhiri hayat kita. Jamaah rahimakumullah, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa, dan perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran masa, karena dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta maha suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan dalam salah satu karyanya Al-Farqu Bainal Firaq, wa ajma'u ala anna Allah ta'ala la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Golongan ahli sunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini mari kita renungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fih, wa ammalihi min aina tasabah, wa fima anfaqah. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat nanti hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apakah ia habiskan. Yang kedua jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang keempat hartanya,
dari mana ia peroleh, dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia dewasa atau usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan buntung. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan atau tidak? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah yang pertama, ilmu tauhid, yaitu dasar-dasar ilmu akidah. Dan yang kedua, ilmu fikih, hukum-hukum dasar yang terkait dengan ibadah dan kaifiat cara beribadah. Yang ketiga, yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman amila tsumma la ya'mal. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain tadi, yang disebut ilmu syariat, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Maka wajib bagi setiap muslim yang oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu sangat fardu. Yang dimaksud dengan hadis tersebut yaitu ilmu syariat, tauhid, fikih, dan tasawuf. Yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah yang pertama, mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram. Dan yang kedua, mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmal mal as-salih lirrajulis salih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebaik-baiknya harta adalah harta milik orang yang saleh. Karena orang yang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah, kita laksanakan dan kita jalani dengan diiringi rahmat, ridha, dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan yang wajib dan diberikan kekuatan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.